Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah Sehat. kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya kita bisa berkumpul di sekolah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu nak ya. Nah silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Ayo Jumi, tolong Baik, Bu. pimpin teman-temannya berdoa. Siap, Bu. Ayolah teman-teman, sebelum acara belajar bersama Ibu Maslahah dimulai, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robba wabil Islamina Muhammadin Bismillah. Rabbi Zidni ilma ilma warzuqni fahma. Ya Rabbal Alamin. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, nak ya. Ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Amin. Hari ini siapa yang nggak hadir? Coba Ibu absen dulu ya. Rediza ada? Hadir? Hadir. Listuti hadir? Hadir, Bu. Vina Hadir, Bu. hadir? Yumi hadir? Hadir, Bu, selalu. Hadir, oke. Ada yang nggak hadir ini siapa ya? Si Andi mana? Nggak Andi hadir ya? sakit, Bu. Sakit. Oh, kita doakan Kata ya. ibunya Semoga sakit. Andi cepat sehat ya, nak ya. Dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Oke, coba kalian berdiri terlebih dahulu. Dirapikan dulu bajunya. Yang biasanya bajunya dikeluarkan, tolong dimasukkan. Sudah? Sudah Udah, dimasukkan? Bu. Ya, Bu. Sudah. Jadi, coba lihat di bawah meja dan kursinya. Masih ada nggak sampah yang berserak? Nah, kalau ada sampah-sampah bekas kalian makan jajan, silakan kalian buang terlebih dahulu di kotak sampahnya. Karena kebersihan ini adalah sebagian dari iman ya, nak ya. Iya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menghindari akhlak mazmumah, takabur dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan contoh takabur. Yang kedua, siswa dapat menganalisis dampak takabur bagi individu dan masyarakat. Yang ketiga, siswa dapat kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi, masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa, nak? Masih ingat belajar tentang apa? Tentang ria. Ria itu apa? Masih ingat? Apa ria? Membuat diri. Apa? Ria apa, Pamer. nak? Iya, Pamer kebaikan, Bu. Pamer. ya, Pamer, Bu. iya. Jadi pamer itu adalah ria adalah pamer kebaikan. Nah, kalian pernah dengar nggak kata-kata takabur? Nah, apa Pernah, Bu. takabur? Sombong, Bu. Sombong, bagus. Berarti kalian sebelum belajar agama malam tadi ini ya, kalian buka-buka bukunya ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, bagus. Nah, Ibu ada video inspiratif nih. Silakan kalian tonton. Kemudian apa isi dari video ini? Silakan tonton nak ya. Mari kita tonton bersama-sama. Wah, ajar lu. Lu butuh duit nih, terkadang.
nih boleh. Oke nih. Oke, sudah selesai. Dari video tadi, pesan apa nak yang disampaikan? Nah, siapa yang bisa? Coba. Iya, Rerita, apa pesan apa? Oke, dari video tadi Bu, itu dapat kita ambil pesan Bu bahwa kita harus menghindari sifat takabur Bu atau sifat sombong supaya tidak merugikan kita Bu dan tidak menyakiti orang lain Bu. Iya, bagus sekali. Beri aplaus untuk Reriza. Oke ya. Jadi nak, video tadi itu menjelaskan tentang atau memberi pelajaran kepada kita untuk lebih berhati-hati lagi dalam bersikap. Jangan sampai perkataan kita ini menyinggung perasaan orang lain ya. Nah, biar kalian lebih paham lagi, biar mengenal apa itu takabur, dampaknya apa bagi orang lain, dampaknya bagi individu apa, Ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, yang pertama, pengertian dari takabur. Secara bahasa, takabur itu berasal dari bahasa Arab. Takabara ya takabaru, yang artinya membanggakan diri. Merasa dirinya ini lebih besar, merasa lebih hebat, lebih baik dibandingkan orang lain. Nah, kalau secara istilah dalam Islam, takabur itu adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat kesombongannya. Dia ini merasa dirinya lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Dia tidak mau mengakui kehebatan, keberhasilan orang lain dan menolak kebenaran. Nah, itu pengertian dari takabur. Nah, adapun dalil tentang larangan kita bersifat takabur itu terdapat dalam Quran surat Al-Luqman ayat 18 dan 37. Nah, silakan dibuka bukunya. Di situ ada Quran surat Luqman ayat 18, silakan dibaca. Iya, bagus. Bacaannya sudah bagus. Mahrajul hurufnya sudah bagus ya. Nah, di sini arti dari Quran surat Luqman ayat 18 itu adalah, dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Apa maksudnya? Nah, jadi pesan itu adalah Allah ini memberikan nasihat kepada kita agar apa? Agar kita tidak berbuat sombong dengan memalingkan wajah kita dari orang lain, nak ya. Yang kedua pesannya, kita tidak boleh angkuh. Nah, angkuh dalam apa? Dalam bersikap dan perbuatan. Nah, Allah ini tidak menyukai sikap sombong dan suka membanggakan diri. Oleh karena itu, kita harus rendah hati dan menghormati orang lain dengan agar kita apa, nah, agar kita ini dicintai oleh Allah. Nah, untuk yang kedua, Quran Surat Al-Isra ayat 37, silakan dibaca. Dari Riza, oh bagus bacaannya ya. Nah, yang artinya Quran Surat Al-Isra ayat 37 ini, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Sungguh kamu sekali-kali tidak akan mampu menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung. Maksudnya apa? Nah, sikap sombong ini nak tidak ada gunanya. Karena apa? Karena manusia ini mempunyai banyak keterbatasan. Kita harus belajar untuk rendah hati. Kemudian kita harus bersikap baik kepada orang lain, menyadari bahwa Allah lah yang maha besar. Lanjut. Nah, sebab kenapa sih sifat takabur ini muncul? Yang pertama, itu manusia lupa akan bersyukur. Nah, yang kedua, kesalahan dalam menilai kelebihan diri.
Nah, dia ini selalu menganggap kelebihan yang ia miliki adalah hasil usahanya sendiri, tanpa ia sadari bahwa semua yang ia dapatkan itu adalah sebuah karunia dari Allah. Yang ketiga, karena apa? Karena dorongan hawa nafsunya. Nah, hawa nafsu ini tidak bisa terkendalikan, yang dapat mendorong seseorang ini untuk ingin diakui. Kemudian ia ingin selalu dihormati, dipuji oleh orang lain. Nah, dampak negatif dari takabur. Dampak negatif takabur bagi individu, bagi pelakunya. Yang pertama, pasti Allah ini akan membenci, ya. Rasulnya pun akan membenci Allah karena Allah ini tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kemudian yang kedua, kerugian spiritual. Nah, seseorang yang takabur ini akan kehilangan rahmat Allah. Nah, hatinya ini akan terkunci, nak. Tidak akan memperoleh hidayah kebenaran dari Allah. Nah, untuk yang ketiganya, kesulitan dalam kehidupan sosial. Nah, jadi orang-orang yang sombong ini cenderung akan dijauhi dan dibenci oleh teman dan kerabatnya. Yang keempat, ketidakbahagiaan. Orang yang sombong ini selalu merasa dia ini tidak puas. Puas dengan apa yang ia miliki. Dia akan masih tetap kurang, kurang, dan kurang ya. Yang kedua itu ada dampak negatif bagi masyarakat. Nah, berdampak juga untuk masyarakat kalau kita bersifat sombong. Yang pertama itu adalah dapat merusak hubungan sosial. Nah, kesombongan itu seringkali memicu sebuah perselisihan. Yang kedua, ujung pada perpecahan antara individu atau kelompok. Nah, yang ketiga, menghambat kemajuan bersama. Contoh lagi kisah Fir'aun. Nah, Fir'aun ini ditenggelamkan ya, ditenggelamkan di mana, Nak? Laut Merah, Bu. Fir'aun? Hah? Di Iya, Laut di Merah. laut. Karena apa? Karena kesombongannya. Dia ini mengaku sebagai siapa? Tuhan. Sebagai Iya, Tuhan. Ya bagus. Dia Tuhan. mengaku sebagai Tuhan. Kemudian contoh iblis. Nah, iblis ini juga diusir dari Yusuf dari surga surga. karena dia menolak Menolak. bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian upaya praktisnya apa? Yang pertama, menghormati orang lain. Nah, bagaimana cara kita menghargai pendapat orang lain meskipun pendapat kita ini berbeda? Nah, yang kedua, mengendalikan rasa bangga. Nah, mengingat nah ya bahwa segala nikmat yang kita miliki itu adalah berasal dari Allah. Yang ketiga, bergaul dengan semua kalangan, tidak ada pilih-pilih mau bergaul ya. Nggak ada pilih orang kaya, orang miskin, jadi semuanya sama. Kemudian yang keempat itu adalah mendengarkan nasihat dan kritik dari orang lain. Dan yang terakhir, selalu kita introspeksi diri. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan, Nak? Saya Bu, Apakah ada yang... Iya, Ibu Reriza, apa yang mau ditanyakan Reriza? saya mau tanyakan Bu, takabur itu apakah hanya tentang harta Bu? Apakah takabur itu hanya sekedar harta? Ada yang bisa jawab? Ayo, sebelum Ibu yang jawab, anak-anak apakah tahu? Apakah takabur itu hanya sekedar tentang harta dan kekayaan saja? Oh, kalau Kalau belum ada yang tahu? kalau merasa paling cantik apa Hebat. paling ganteng, Bu? Paling pinter. Oh iya, betul. Jadi takabur itu nak ya, tidak hanya soal harta atau kekayaan saja ya, bisa juga muncul dalam bentuk kita ini merasa lebih pintar, lebih berbakat dari teman-teman kita sehingga membuat orang itu bisa merasa tinggi dari orang lain dan sulit dia ini menerima pendapat maupun kritikan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, bagus. Kalau kalian sudah paham semua, kalau sudah paham semua, Ibu akan bentuk kalian dalam kelompok diskusi ya. Siap, Nak? Siap. Ya. Jadi, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing.
Kelompok 1 Reriza, kelompok 2 Listuti, kelompok 3 Jumi. Pina ikut kelompok 1 ya. Ya, Bu. Nah, tugas kalian di sini, Nak. Silakan kalian mencari contoh perbuatan takabur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ kalian cari dampak apa yang menyebabkan seseorang ini bisa berbuat takabur. Nah, kemudian kalian cari solusinya. Bagaimana cara menghindarinya? Bisa? Bisa, Nah, nanti Bu. tugasnya kalian buat dalam bentuk PowerPoint, Nak, ya. Iya, bagus karena kalian ini kan jurusannya komputer dan jaringan. Jadi Pak, kalian pasti sudah paham cara penggunaannya PowerPoint. Bisa juga kalian ini menggunakan kan Canva. Jangan lupa kalian masuknya menggunakan email belajar ID, Nak, ya. Ya, Bu. Iya, silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Kalau ada yang belum paham, silakan dipertanyakan mengenai tugas. Ibu kasih waktu kalian mengerjakan tugasnya 35 menit. Jangan lupa kerjasama, Nak, ya. Coba ini studi kerjasama, Nak. Jangan ngobrol sendiri ya dengan temannya ya, Nak, ya. Silakan pecahkan masalahnya apa. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Siap-siap kalian untuk presentasi. Kelompok 1 sudah siap, kelompok Reriza sudah siap, Nak. Iya, Bu. Siap, bagus. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Ya, contoh apa yang kelompok 1 Contoh takabur dapatkan? di sekolah. Contoh takabur Iya, di contohnya sekolah seperti itu, apa? contohnya ada salah satu siswa yang merasa paling pintar, Bu, daripada teman-teman kelasnya. Misalnya dalam Ya. sebuah pembelajaran, misalnya ada yang pandai matematika, dia merasa dia yang paling lebih bisa perhitungan, begitu, Bu. Kemudian dampak takabur itu, siswa lain itu merasa terisolasi ya, Bu. Dan sehingga dia merasa dia yang paling bodoh gitu kan, Bu. Kasihan sama dampak-dampak teman yang lain. Kemudian cara kita menghindari, kita harus menerapkan sikap rendah hati dan kita harus berbagi ilmu, Bu, dan kita harus membantu teman yang tidak mengerti. Kalau kita paham tentang ilmu, kita saling mengajari, ya menjadi tutor supaya begitu, Bu. Kemudian kita menganalisis takabur itu kan bisa menghambat sebuah proses belajar kan, Bu. Jadi lingkungan itu lebih harus yang positif gitu kan, Bu, saling saling membantu. Nah, kemudian kesimpulannya, menerapkan sikap rendah hati akan menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung dan menjadi sekolah yang menyenangkan. Jadi teman-teman itu membuat kita nyaman untuk belajar begitu, Bu. Iya, bagus sekali, Nak, ya hasilnya. Kemudian kelompok 2 silakan presentasikan. Oke, bagus semua, Nak, ya. Kalian sudah presentasi kelompok 1, 2, dan 3 sudah bagus sekali. Kalian bisa membuat contoh sikap takabur dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian bisa juga menganalisis, nah, apa itu dampaknya dari sifat takabur dan membuat solusi untuk menghindari sifat takabur. Ibu ada refleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah menyenangkan, Bu. Ya, bagaimana perasaan kalian belajar Menyenangkan. agama pada pagi hari ini, anak-anak Alhamdulillah Ibu? senang, Bu. Alhamdulillah menyenangkan, Bu. Alhamdulillah senang. Apakah kalian dapat memahami materi hari ini, anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Nah, apakah kalian mengalami kesulitan dalam pembelajaran? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Tidak, Bu. Tidak, alhamdulillah anak-anak Ibu hebat semua, nak, ya. Oke, untuk selanjutnya itu Ibu ada sebuah kuis. Nah, kuisis ya. Kuisis ini silakan kalian buka menggunakan Chrome. Jangan lupa kalian
kalian gunakan email belajar sudah Ibu bagikan di grup WA kelasnya masing-masing. Oke, silakan dibuka. Kalau sudah bisa dibuka, kita bisa memulainya. Di situ ada 10 soal ya, Nak ya. Di 10 soal itu waktunya 20 menit. Ya, bisa dimulai? Bisa. Ya, Ya, bisa. oke. Bagus sekali ini ada peningkatan ya. Ini nilainya. Nilai Reriza ini dapat nilai 80. Salahnya berarti 2 ini Reriza ya. Nah, kalau Listuti ini salah satu nilainya 90. Jumi Ya, nilainya Bu. 40. Jumi, tolong ditingkatkan lagi, Nak ya. Oke, Nak ya. Terima kasih ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan. Saya, Bu. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Bu. Reriza, silakan simpulkan Nak pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, Bu, itu tentang takabur. Takabur itu dapat merusak hubungan sosial kita, Bu, baik sama teman ataupun sama masyarakat. Kemudian akan menghambat kerjasama kita. Ya, bagus. Beri aplausnya untuk temannya, Nak. Oke. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah takabur itu adalah sifat yang harus kita hindari anak-anak ya. Karena dapat merugikan individu dan masyarakat dengan menanamkan kerendahan hati, memperbanyak zikir, dan belajar dari kisah-kisah Al-Quran. Kita dapat menjaga diri dari sifat takabur. Ingat Nak ya, Allah itu sangat mencintai hambanya. Yang bagaimana? Yang rendah hati dan tawadhu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Luqman ayat 18 tadi. Oke, terima kasih Nak ya atas kerjasamanya untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan, kita akan membahas tentang materi menghindari akhlak mazmumah tentang hasad. Jangan lupa kalian baca dulu di rumah Nak ya, bukunya ya. Ya, baiklah, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silahkan, ketua kelas. Oh, ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Oh, izin keluar tadi ketua kelasnya. Coba yang mewakili. Wakil. Ayo Ibu Listuti, dipimpin doanya. Marilah teman-teman untuk menutup pelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan kalian dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Nak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.